Mas Ri, yang bisik-bisik minta rokok itu namanya siapa? Namanya Pak Krisdianto. Krisdianto. Itu di kepolisian sebagai unit laka atau lantas atau patwal atau reskrim? Itu dibagi di lantas. Di lantas ya. Selanjutnya kita akan mengadakan mediasi dari kedua belah pihak pada hari Senin tanggal 25 bulan ini di Laka Lantas Ambarawa. Viral video tudingan penyidik minta rokok, GMOCT kecam pemberitaan tak berimbang, Polres Semarang tegaskan kasus belum selesai. Semarang tanggal 23 Mei tahun 2026. Sebuah video beredar luas di media sosial TikTok dan menjadi sorotan publik. Video itu berisi wawancara dengan seorang sopir yang diduga terlibat kasus kecelakaan lalu lintas. Di dalam rekaman itu, pewawancara terlihat membawa logo media online hukumkriminal.com. Kantor redaksinya beralamat di Ngayon, Desa Sarimulyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Sang sopir dalam wawancara itu menuduh, salah satu penyidik di pos polisi Ambarawa, Satlantas Polres Semarang, meminta rokok kepadanya. Ia juga menyebut perkaranya sudah selesai dan sudah berdamai dengan korban. Merespons pemberitaan yang dianggap sepihak dan menyesatkan ini, Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, yaitu Gabungan Media Online dan Cetak ternama, Asep NS, langsung bergerak cepat. Ia menghubungi pihak kepolisian untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Asep berkomunikasi langsung dengan Kepala Bagian Operasional Satlantas Polres Semarang, Ibtu Sumianto, SH, MH. Mewakili Kasatlantas Polres Semarang yang baru, Ibtu Raimond Daniel, Esther K, SIK, MM, Ibtu Sumianto memberikan klarifikasi tegas sekaligus meluruskan fakta sebenarnya. Menurut penjelasan Ibtu Sumianto, informasi bahwa kasus sudah selesai itu tidak benar. Faktanya, hingga saat ini kasus masih berjalan, dan belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Sebagai bukti nyata, polisi menyertakan rekaman pernyataan keluarga korban. Mereka menyatakan tegas, penyelesaian masalah baru akan dilakukan hari Senin, tanggal 25 Mei tahun 2026 mendatang, bertempat di pos polisi Ambarawa. Terkait tudingan penyidik minta rokok, Ibtu Sumianto menegaskan hal itu sama sekali tidak benar. Pihaknya sudah menanyai penyidik yang dituduhkan, dan hal itu dibantah keras karena tidak pernah terjadi. Sumianto juga menjelaskan kronologi penangkapan sopir yang sebenarnya. Penangkapan dan penyitaan kendaraan dilakukan 1 bulan setelah kejadian. Alasannya, setelah mediasi awal, sopir itu justru berusaha kabur sambil membawa kendaraannya. Tindakan hukum diambil berdasarkan laporan resmi dari korban. Dari penelusuran GMOCT, terungkap fakta menarik, ternyata sopir yang menuduh itu berdomisili di Kabupaten Demak. Alamatnya sama persis dengan lokasi kantor redaksi media hukumkriminal.com yang menayangkan wawancara tersebut. Asep NS secara tegas mengecam keras penyebaran video itu. Ia menilai pemberitaan ini sangat tidak bertanggung jawab, karena disebar tanpa konfirmasi sedikit pun ke pihak kepolisian selaku pihak terkait. Kita boleh mengkritisi kinerja kepolisian, tapi harus berimbang, sesuai fakta dan data, serta berani minta pernyataan langsung. Jangan sampai berita malah memicu kekacauan, fitnah, hingga mencemarkan nama baik institusi, tegas Asep NS. Pihak GMOCT sudah berusaha menghubungi redaksi hukumkriminal.com untuk menegur dan menengahi. Namun, sampai berita ini diturunkan, pesan hanya berstatus terkirim saja, atau sering disebut centang 1, dan nomor itu diketahui tidak aktif. Oleh karena itu, GMOCT minta Kapolres Semarang dan Kasatlantas segera merespons tuduhan yang dinilai mencemarkan nama baik institusi. Jika terbukti tudingan itu fitnah, GMOCT mendesak agar sopir dan wartawan dalam video itu segera dipanggil. Mereka harus dimintai keterangan dan bukti nyata soal tuduhan minta rokok tersebut. Asep NS kembali mengingatkan prinsip dasar jurnalistik dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Wartawan bertugas sesuai tugas pokok dan fungsinya, harus berimbang dan bertanggung jawab. Berita apapun, termasuk berita berjalan, tetap harus dipertanggungjawabkan datanya dengan mendatangi pihak terkait, tambahnya. Di akhir pernyataannya, Asep NS menegaskan, GMOCT pun sering mengkritisi kinerja polisi lewat berita-berita kontroversial. Tapi, GMOCT selalu berpegang pada prinsip verifikasi data dan konfirmasi kedua belah pihak. Mau dijawab atau tidak oleh pihak yang dikonfirmasi, itu hak jawab mereka.
Tapi bagi kami, data harus lengkap supaya berita berimbang dan aman dari fitnah. Pungkas Asep NS, Tim Redaksi GMO CT, gabungan media online dan cetak ternama.